Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jovandi Todana dari kelas 12 MIA 2. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai cahaya sebagai hormon, cahaya untuk tumbuhan. Daftar isi yang akan dibahas yang pertama pengertian cahaya, yang kedua fungsi cahaya, yang ketiga intensitas cahaya, dan yang terakhir peran cahaya di bidang industri. Yang pertama, apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik dan berfungsi untuk banyak hal, termasuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Yang kedua ada fungsi cahaya. Dilansir dari Ehow UK, berikut adalah beberapa fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan. Yang pertama, memberi energi bagi tumbuhan. Cahaya matahari sangat penting bagi tumbuhan. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk memproduksi gula dan nutrisi lainnya. Yang kedua, membantu tumbuhan memproduksi oksigen. Matahari menginduksi tumbuhan untuk membuat oksigen. Tumbuhan mengubah energi matahari menjadi glukosa dan menyimpannya untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Produk sampingan dari fotosintesis adalah pelepasan oksigen yang sangat bermanfaat untuk kehidupan hewan dan manusia. Yang ketiga, membantu pertumbuhan. Pada beberapa tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari, dalam jumlah yang sedikit atau sedang, hanya akan tumbuh subur dengan paparan cahaya matahari beberapa jam saja per hari. Sebaliknya, pada beberapa tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari dalam jumlah yang banyak, hanya akan tumbuh subur dengan paparan cahaya matahari 8 jam atau lebih dalam satu hari. Yang keempat, berperan dalam proses lainnya seperti fotosintesis, respirasi, pembungaan, serta perkecambahan. Kemudian ada intensitas cahaya. Cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan auksin. Maka dari itu, intensitas cahaya yang diterima tidak boleh lebih atau kurang. Jika kelebihan, maka auksin dan klorofil rusak sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Sedangkan jika kekurangan cahaya matahari akan mengakibatkan etiolasi atau pertumbuhan tanaman yang cepat di tempat gelap. Kita akan bahas apa itu etiolasi. Etiolasi menyebabkan tanaman tumbuh lebih cepat dan tinggi, namun lebih pucat karena kekurangan klorofil, lebih tipis, rapuh, berdaun kecil. Tetapi karena etiolasi bersifat reversibel, tumbuhan yang mengalaminya dapat kembali normal. Karena etiolasi adalah mekanisme tanaman untuk mendapatkan cahaya, maka etiolasi dapat dihentikan dengan menempatkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Selanjutnya, menurut Trehau 1971 dalam Subronto dan kawan-kawan 1977, intensitas cahaya yang digunakan oleh tanaman dalam proses fotosintesis berkisar antara 0,5% sampai dengan 2% dari jumlah total energi matahari yang tersedia untuk proses pertumbuhan. Sedangkan hasil fotosintesis yang terbentuk tersebut akan berkurang apabila intensitas cahaya matahari yang diterima kurang dari batas optimal yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan ini sangat tergantung pada jenis-jenis tanaman. Selanjutnya, cahaya di bidang industri. Intensitas cahaya adalah banyaknya cahaya yang ada pada suatu luas permukaan. Intensitas cahaya merupakan aspek lingkungan fisik yang sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan kerja. Oleh karena itu, intensitas cahaya di seluruh area produksi untuk saat ini masih kurang baik bagi keamanan dan kenyamanan pekerja. Untuk meningkatkan intensitas cahaya pada area produksi agar dapat memenuhi standar pencahayaan, yaitu 300 lux, maka setiap area produksi diperlukan penambahan lampu atau penggantian jenis lampu. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pohon besar yang di luar itu cahaya yang didapat oleh pohon tidak bisa terkontrol dengan baik, seperti tanaman yang ditanam sendiri di rumah. Jadi, pohon-pohon besar tersebut mengalami kelebihan cahaya karena selalu terpapar matahari. Apa efek yang terjadi pada pohon tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan dari Adele. Oke, jadi jawabannya
Dikutip dari kompas.com, ekspos sinar matahari yang ekstrem dapat menyebabkan kerusakan sel pada tanaman, seperti sel epidermis, klorofil, serta oksin, mengganggu produktivitas fotosintesis, bahkan dapat mengakibatkan pohon menjadi layu dan juga mati. Tanaman juga memiliki sifat hampir mirip dengan kulit manusia, yakni jika mengalami paparan sinar matahari secara langsung dan dalam durasi waktu yang cukup lama akan menjadi gosong atau menghitam dan membuat daun tidak dapat fotosintesis. Untuk cara mengatasinya, belum diketahui berdasarkan pencarian dari berbagai sumber di internet. Tetapi, menurut saya, pohon yang berada di luar, misalnya di pinggir jalan, memiliki adaptasinya sendiri. Itulah mengapa pohon-pohon tersebut berukuran besar dan memiliki daun yang lebat. Selanjutnya pertanyaan kedua. Misalkan tanaman yang ditanam menggunakan pencahayaan lampu, lalu lampunya rusak, cahaya mati hidup, tetapi tidak mati total. Apa efek yang berpengaruh pada tumbuhan atau tanaman? Pertanyaan dari Richard Wijaya. Oke, jadi jawabannya, terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa untuk meneliti pengaruh cahaya lampu LED pada tumbuhan bayam. Hasilnya adalah tumbuhan bayam yang terkena lampu LED dapat tumbuh dengan baik, sedangkan tumbuhan yang tidak terkena lampu LED memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi memiliki pemanjangan batang yang cepat. Selain itu, daun yang dihasilkan dari tumbuhan dengan cahaya LED lebih segar dibandingkan dengan daun tumbuhan tanpa cahaya lampu. Sehingga, pada pertanyaan yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa tanaman yang diberi cahaya lampu mati hidup akan mengalami proses pertumbuhan yang lambat karena daun akan kesulitan melakukan fotosintesis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.